Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan menjelaskan tentang materi yang ada di buku Akuntansi Biaya edisi ke-6 karangan Firdaus Dunia, Wasila Abdullah dan saya sendiri Catur Sasongko. Yang akan saya bahas ini bab 2 dan ini merupakan kelanjutan dari video yang pertama. Pembahasan lebih detailnya adalah tentang perilaku biaya atau cost behavior dan biaya periode atau period cost. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perpisalemba.com, dapatkan e-learning akuntansi biaya edisi ke-6. Kita mulai ya. Seperti biasa kita mulai dengan definisi perilaku biaya atau cost behavior. Apa sih perilaku biaya? Perilaku biaya adalah perubahan pada biaya karena adanya perubahan dalam tingkat kegiatan volume produksi. Jadi katakanlah volume produksi atau unit yang diproduksi ya itu meningkat. Nah, biayanya bagaimana? Respon atau tanggapan atas peningkatan volume produksi atau unit yang diproduksi. Apakah biayanya naik? Apakah biayanya turun? Atau biaya tidak berubah? Nah, ini adalah inti dari cost behavior atau perilaku biaya. Jika volume produksi meningkat, apakah biayanya itu naik, turun, atau sama saja? Nah, ini berguna, salah satunya adalah untuk perencanaan biaya. Katakanlah perusahaan ingin memproduksi 1000 unit sebuah produknya, apakah total biayanya nanti berapa? Apakah ada biaya yang naik, apakah ada biaya yang turun, atau ada biaya yang tetap? Berikut ini adalah klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Jadi total biaya dapat dibagi menjadi total biaya tetap atau fixed cost, total biaya variabel atau variable cost, dan biaya semi variable cost. Oke. Nah, sekarang penjelasan singkat terkait dari masing-masing klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya adalah sebagai berikut. Total biaya tetap adalah total biaya yang tidak berubah saat jumlah output yang diproduksi naik atau turun pada saat relevan range tertentu. Jadi misalnya volume volume produksi naik, maka total biaya tetap ya atau fixed cost ini tidak berubah. Nah, sama. Nah, kemudian juga saat volume produksi turun, total biaya tetap atau fixed cost juga tidak berubah. Nah, biaya variabel, total biaya berubah seiring perubahan pada jumlah output yang diproduksi. Jadi kalau variable cost, saat volume produksi naik, total variable cost-nya juga naik. Sebaliknya, saat volume produksinya turun, total variable cost juga mengalami penurunan. Nah, biaya semi variabel adalah total biaya yang berisikan komponen biaya tetap atau fixed cost dan komponen biaya variabel. Jadi saat volume produksi naik, total semi variabel juga naik ya, tapi naiknya tidak linear seperti naiknya variable cost karena ada komponen fixed cost yang tidak naik.
Kita masuk penjelasan terkait dengan klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Biaya variabel adalah total biaya berubah seiring perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume produksi. Yang berubah adalah total biayanya. Jadi saat volume produksi naik, total variable cost juga mengalami peningkatan. Sebaliknya saat volume produksi turun, total variable cost juga mengalami penurunan. Tetapi biaya per unit variabelnya itu tidak berubah atau tetap. Jadi biaya variabel itu totalnya berubah seiring perubahan volume produksi, tapi biaya per unitnya tidak berubah. Contoh 26 memperlihatkan tentang biaya variabel. Tabel berikut memperlihatkan biaya variabel ban sepeda per unit dan total biaya variabelnya. Saat sepeda yang diproduksi 100 unit, biaya ban per sepeda itu 60.000, maka total biaya ban sepeda atau total biaya variabelnya adalah 100 unit kali 60.000 sama dengan 6 juta rupiah. Saat sepeda yang diproduksi naik 2 kali dari 100 ke 200 unit, biaya ban per sepedanya tetap 60.000. Kita kalikan, maka total biaya ban sepedanya adalah 12 juta rupiah. 200 kali 60.000. Total biaya ban sepeda juga naik 2 kali. Tetapi biaya ban sepeda per unitnya tetap tidak berubah. Tetap tidak berubah. Ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa biaya variabel itu total biayanya berubah saat ada peningkatan volume produksi dan naiknya linier. Unitnya naik 2 kali, barang jadinya, ban sepeda juga naik 2 kali. Oke, tapi biaya ban sepedanya atau biaya variabel per unit itu tidak berubah. Tetap 60.000 kalau produksi sepeda 100 ataupun 800. Lanjut ke biaya tetap atau fixed cost. Nah, apa definisi fixed cost? Adalah total biayanya itu tetap atau tidak berubah dengan adanya perubahan pada volume produksi dalam batasan yang relevan atau dalam periode waktu tertentu. Jadi total dari fixed cost itu akan sama berapapun jumlah unit yang diproduksi sampai batasan tertentu. Namun demikian, biaya tetap per unitnya itu berubah. Contoh 27 berikut memperlihatkan total biaya sewa bangunan dan biaya sewa per unitnya. Jadi untuk memproduksi sepeda, perusahaan harus mengeluarkan biaya sewa per tahunnya 100 juta rupiah. Jika yang diproduksi 100 unit, maka total biaya tetapnya 100 juta rupiah. Jika 200 unit, tetap 100 juta rupiah. 500 unit, tetap 100 juta rupiah, dan 800 unit 100 juta rupiah. Tapi di sini ada batasan maksimalnya. Batasan maksimalnya adalah 1000 sepeda. Jadi jika produksi sepeda antara 1 sampai 1000, maka biaya sewa bangunannya tetap sama 100 juta rupiah. Tetapi biaya tetap per sepeda atau biaya tetap per unitnya itu mengalami penurunan. Jika yang diproduksi 100 unit, maka biaya sewa bangunan per sepeda itu 1 juta. Jika yang diproduksi 200 unit, maka dia akan jadi 500.000. 100 juta bagi 200. Kalau yang diproduksi 500, maka 100 juta bagi 500 turun lagi jadi 200.000. Dan kalau 800 unit yang diproduksi, maka biaya sewa bangunan per sepedanya adalah 125.000. Jadi semakin tinggi, semakin banyak sepeda yang diproduksi, maka biaya sewa bangunan per sepedanya makin turun. Nah, jadi kalau perusahaan ingin mengurangi total biayanya, total biaya tetap, maka dia harus meningkatkan volume produksinya. Berikutnya adalah biaya semi variabel.
Biaya semi variabel adalah biaya yang berisikan ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Contohnya adalah biaya listrik pasca bayar. Nah, biaya listrik pasca bayar itu ada komponennya. Ya, komponen tetapnya adalah abodemen dan kemudian setiap KWH yang digunakan ya itu akan dikenakan biaya variabel. Jadi kalau misalnya tidak ada listrik yang digunakan, maka biaya listriknya sebesar abonemen. Kemudian biaya listrik akan naik saat KWH yang digunakan atau kilowatt hours-nya juga naik. Jadi biayanya adalah biaya listrik itu adalah abonemen yang fixnya ditambah dengan yang variabel KWH, berapa rate-nya tarif per KWH kali jumlah KWH yang digunakan. Tabel berikut ini memperlihatkan total biaya listrik dan biaya listrik per unit. Jadi katakanlah biaya bulanan 100.000 abodemennya. Ini adalah komponen dari fixed cost. Kemudian pemakaian KWH ini adalah variable cost-nya dan ini tarifnya. Jadi jumlah listrik saat pemakaian 100 kWh adalah 100.000 ditambah 100 kali 1.100, 210.000. Nah, saat pemakaian listriknya meningkat, maka total biayanya pun meningkat, tapi berbeda dengan biaya variabel. Biaya variabel meningkatnya secara linier. Jadi kalau unitnya naik 2 kali, biaya naik 2 kali. Tapi kalau ini unitnya KWH-nya naik 2 kali, tapi total biaya listriknya tidak naik 2 kali. Ini karena ada biaya bulanan abodemen yang sifatnya tetap yang tidak akan berubah berapapun KWH yang digunakan. Berikutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi. Biaya-biaya dikelompokkan berdasarkan waktu atau kapan dibebankan terhadap pendapatan. Nah, mudahnya secara periode akuntansi itu dibagi menjadi biaya produk ya atau produk cost. Ini yang sudah kita pelajari di video pertama. Produk cost berarti bahan baku langsung atau direct material, kemudian tenaga kerja langsung, direct labor, dan biaya overhead pabrik atau factory overhead. Nah, biaya produk saat dia dikeluarkan tidak langsung dibebankan ke pendapatan, tetapi dimasukkan ke persediaan dalam laporan posisi keuangan. Saat nanti dia terjual, baru akan muncul sebagai beban pokok penjualan atau cost of goods sold dalam dalam laporan laba rugi. Nah, biaya periode atau period cost ini adalah biaya yang tidak terkait dengan produksi. Dia dibebankan saat terjadinya. Kalau pengeluarannya tahun 2023, maka dia dibebankan sebagai biaya periode di tahun 2023 yang akan mengurangi pendapatan. Nah, biaya periode atau period cost itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah beban penjualan atau selling expense. Ini pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan penjualan. Contohnya promosi, gaji wiraniaga atau salesman, beban sewa kantor tapi sewa kantor bagian penjualan. Nah, beban administrasi ini adalah pengeluaran selain kegiatan produksi dan kegiatan penjualan, gaji staf akuntansi, gaji direksi, beban sewa kantor administrasi, dan beban listrik administrasi. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan materi perilaku biaya dan biaya periode akuntansi yang ada di bab 2 buku akuntansi biaya edisi 6. Jangan lupa untuk mengunjungi elearning.penerbisalemba.com, cari e-learning akuntansi biaya edisi ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.